Cara install. Yang pertama, download aplikasi IBM SPSS 26. Selanjutnya, ekstrak file IBM SPSS 26 terlebih dahulu, dikarenakan aplikasi yang didownload masih dalam bentuk zip dan perlu diekstrak. Tunggu proses ekstrak. Nah, selanjutnya, setelah diekstrak, di dalam file tersebut terdapat setup, autorun, cara install, dan crack. Lalu, masuk ke folder setup dengan mengklik 2 kali pada pilihan setup. Tunggu prosesnya. Nah, setelah proses setup selesai, lalu klik yes. Dan tunggu beberapa saat, setelah itu klik install SPSS Statistik 26. Yang keenam, tunggu prosesnya. Lalu pilih pada I accept dan next begitu seterusnya. Lalu pilihlah tempat penyimpanan untuk aplikasi. Misal akan mengubah tempat penyimpanan. Aplikasi ini akan disimpan di local disk C. Maka klik change dan pilih tempat penyimpanan. Setelah itu, klik next dan install. Pada prosesnya ditunggu dan penginstalan setelah selesai, hilangkan centang pada Start SPSS Statistik 26 License Authorization Wizard Now dan klik Finish. Selanjutnya, klik Exit. Yang kedelapan, berikutnya ke file RAR crack. Klik kanan lalu ekstrak kembali. Setelah selesai, klik pada folder cracknya dan copy isi dari folder cracknya. Lalu paste di tempat instalasi aplikasi IMB SPSS 26 tadi. Yang terakhir setelah itu, aplikasi IBM SPSS 26 dapat digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari SPSS. Sebelumnya, SPSS ini terdapat 2 layar, yaitu ada Unital dengan bagian layar output. Nah, kegunaan dari layar Unital di sini yaitu digunakan untuk menginput dan mengolah data. Sedangkan bagian outputnya yaitu hasil dari data yang sudah diolah. Pada bagian Unital di sini memiliki 2 halaman. Yang pertama ada data view untuk menginput data. Yang kedua ada variable view. Ini digunakan untuk membuat variasi baru. Nah, sebelum menginput data terlebih dahulu untuk membuat variabel yang pertama di sini. Nah, baik, di sini ada bagian name. Nah, di name ini kita sesuaikan dengan kuesioner yang sudah kita buat. Misalkan ada nama, kelas, serta usia, serta pertanyaan-pertanyaan yang kita buat terlebih dahulu di kuesioner. Karena di kuesionernya cuma ada nama serta kelas. Di sini kita menulis nama dan kelas. Dan kelasnya harus disingkat terlebih dahulu di awal. Serta Q1 di sini yaitu nomor 1 dari pertanyaan yang ada di kuesioner, nomor 2, 3 sampai 12. Nah, untuk di type ini di bagian nama dan kelas itu harus string karena berbentuknya kan kalimat, serta kalau di Q1 sampai 12 sampai X ini numerik karena berbentuknya nanti akan angka. Di bagian with ini sesuaikan dengan aplikasi yang ada di SPSS-nya. Desimalnya harus 0 karena nggak ada angka di belakangnya. Pada label
di sini kita jabarkan karena di name hanya nama, berarti di labelnya kita beri label nama si mahasiswanya, nama mahasiswa. Karena di name kelasnya disingkat, maka di label kelasnya harus dijabarin kelas Q1, Q2 sampai pertanyaan yang ada di kuesioner. Pada bagian holus ini, bagian name ini kita kosongkan, sedangkan bagian kelas kita kasih keterangan seperti ini. Karena ini nomor 1, jadi kita 1, beri volume 1, dan labelnya itu A3 2020. Seperti ini. Nah, ini pun di Q1, karena di kuesionernya terdapat pertanyaan seperti sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan paling setuju. Kita jabarkan seperti ini. Sampai ke pertanyaan yang ada di Q12. Pertanyaan ke nomor 12. Di missing, kita notekan saja sesuai dengan aplikasi SPSS-nya. Di kolom juga sesuaikan dengan aplikasi di SPSS-nya. Di like di sini bagian nama serta kelas sesuai dengan yang ada di aplikasinya. Right juga sesuai yang ada di aplikasinya. Mail share di sini pas bagian nama dengan kelas normal seperti biasa. Di Miasu ini di Q1 sampai Q12 bahkan sampai X variabel di sini diubah menjadi scale karena hasilnya itu kan akan berbentuk angka. Jadi harus diubah dari normal menjadi scale. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menguji reliabilitas dan menguji validitas. Nah, cara yang pertama mungkin tadi oleh teman saya sudah dijelaskan bagaimana cara menginput data. Nah, setelah kita pada data variabel kita mengetahui bagian-bagiannya, kita memasukkan data responden, hasil data responden. Yang pertama bagian nama kita masukkan respondennya, nama respondennya lalu kelas. Tadi sudah dikodingnya menjadi 1. Dan selanjutnya hasil jawaban dari responden dengan cara seperti yang dijelaskan pada variabel view, ketika memasukkannya kita harus mengkodingnya. Ketika 5, maka hasil jawabannya adalah paling setuju. Begitupun seterusnya. Nah, setelah kita memasukkan data ini, kita akan mulai pada uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas di sini kita bisa klik analis, lalu kita klik scale, lalu klik reliability analysis. Nah, kita memasukkan item-item atau butir pertanyaan yang akan kita uji reliabilitasnya. Nah, setelah itu ini sesuaikan dengan aplikasinya, lalu klik OK. Nah, di sini sudah didapatkan hasil reliabilitas dari butir pernyataan yang kita uji. Nah, jika Cronbach's alpha ini minimal 0,6 dan jika hasilnya ini di atas dari 0,6, maka butir pernyataan ini reliable. Nah, ketika kita lihat di sini bahwa Cronbach's alpha yang didapatkan adalah 0,422, maka bisa kita simpulkan bahwa butir pernyataan ini tidak reliable. Baik, nah setelah kita menguji reliabilitas, baru kita akan menguji validitas. Tapi sebelum kita menguji validitas, kita harus membuat variabel total terlebih dahulu. Nah, variabel totalnya itu dengan cara apa? Kita bisa klik transform, lalu kita bisa klik compute variable. Nah, setelah itu kita masukkan data-data ini. Q1 masukkan tambah, Q2 tambah, jika kita memasukkan semua item yang ada di sini, kita juga jangan lupa untuk membuat target variabel. Target variabel di sini adalah X dan tipe dan labelnya yaitu adalah kebiasaan belajar. Kenapa? Karena
pada angket ini kita mengetahui bagaimana kebiasaan belajar dari mahasiswa kelas A3. Nah, setelah itu kita klik continue, lalu jangan lupa juga mengklik sama dengan, lalu kita klik OK. Oke, pada bagian transport tadi kita convert variable, maka yang akan didapatkan hasilnya adalah seperti ini, yaitu total dari item yang tadi dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita akan uji validitas dengan cara Baik, setelah kita melakukan transform, tadi kita langsung kepada bagaimana caranya menguji validitas dengan cara klik analis, lalu correlate, setelah itu bifurcate. Nah, lalu kita masukkan semua item yang ada di sini. Kita klik, setelah itu klik OK. Nah, baik, ini adalah hasil dari uji validitas yang tadi telah kita lakukan. Nah, validitas setiap item ini ditunjukkan oleh kolom total berdasarkan L tabel. Nilai version correlation minimal adalah 0,2542. Nah, di mana mengapa 0,2542? Karena yang kita respondennya ini ada 58 dengan batas 0,05. Nah, bisa dilihat jika hasilnya adalah kurang dari 2542, maka bisa dikatakan bahwa item tersebut tidak valid. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa item yang valid dan ada beberapa item yang tidak valid. Ditandai dengan apa sih item tersebut? Adanya tanda bintang di sini. Nah, ketika ada tanda bintang di sini, maka item tersebut dikatakan valid. Mungkin cukup sekian penyampaian dari penggunaan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.